Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurdania dari kelas PTIKC Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah pengantar ilmu komputer, dosen pengampu, Dr. Mustari Lamada, SPD MT. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan teknologi informasi. Adapun pokok pembahasannya yaitu definisi sistem informasi, teknologi informasi, definisi teknologi informasi, peranan teknologi informasi, perkembangan TIK, dan kebijakan nasional bidang TI. Pertama, definisi sistem informasi. Ada beragam definisi sistem informasi sebagaimana tercantum di bawah ini. Yang pertama, menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Yang keempat, menurut Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Yang kelima, menurut Turban, M. Klein, dan Witherby, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Yang keenam, menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen, manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Selanjutnya, teknologi informasi. Adapun pengertian teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware, perangkat keras, dan software, perangkat lunak. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade 70-an. Istilah teknologi sistem informasi mempunyai arti yang mirip dengan teknologi informasi TI atau Information Technology IT. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem teknologi merupakan subbagian atau sistem bagian dari teknologi informasi. Selanjutnya, definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagian bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum adalah semua yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Dan dalam prakteknya, istilah sistem informasi lebih sering dipakai tanpa embel-embel berbasis komputer, walaupun kenyataannya komputer merupakan bagian yang penting. Yang dimaksudkan dengan sistem informasi di sini adalah sistem informasi yang berbasis komputer.
Sistem informasi atau information system yang menunjukkan sistem yang dapat menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya, peranan teknologi informasi. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Dan banyak perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi di bidang teknologi informasi. Alasan yang paling umum adalah adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dalam perangkat komputer yang dari awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital karena telekomunikasi, komputasi, multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital, menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Yang terakhir, kebijakan nasional bidang TIK. Menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset. Antara lain, yang pertama, infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek yang pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Aspek kedua menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Aspek yang ketiga adalah pengembangan perangkat keras baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Yang kedua, perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman serta pengambilan keputusan yang benar dan tepat. Yang ketiga, kandungan informasi. Kegiatan pengembangan kandungan informasi bertujuan melakukan penataan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia, diperlukan upaya peningkatan kemandirian, keunggulan yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, pengembangan regulasi dan standarisasi. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.